Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aulia dengan NIM 221447229. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Pak Iqbal Saputra. Adapun yang akan saya presentasikan ini berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia dan Fungsinya. Nah, teman-teman, mengenai bahasa, jadi bahasa adalah sebuah ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Kemudian bahasa merupakan sebuah lambang. Seperti yang kita tahu, Indonesia mempunyai Indonesia itu adalah sebuah negara yang beragam, baik secara suku, daerah, dan lain-lain. Nah, disinilah peran bahasa itu diperlukan. Jadi bahasa itu digunakan sebagai pembeda dan juga alat untuk dikenali. Nah, mengenai sejarah bahasa Indonesia sendiri merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Kemudian biasanya ada yang bertanya, mengapa sih bahasa itu penting? Jadi bahasa penting karena bahasa merupakan sebuah alat interaksi verbal. Kemudian dalam penggunaan bahasa, jadi di dalam setiap situasi bahasa yang kita gunakan itu akan berbeda. Seperti bahasa formal. Nah, bahasa formal ini biasanya kita gunakan saat kita dalam keadaan resmi. Kemudian bahasa formal ini juga disebut sebagai bahasa laku. Kemudian ada bahasa non formal. Bahasa non formal ini merupakan bahasa non baku. Kemudian fungsi-fungsi bahasa lainnya yaitu bahasa merupakan sebuah alat untuk mempermudah, mempererat, mempersatukan, memperdaya, mempertahankan, dan memperlancar. Nah, kemudian teman-teman ada istilah lingua franca. Lingua franca ini adalah bahasa pemersatu. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu. Kemudian ada istilah lain yaitu etnosentris. Nah, etnosentris ini merupakan sebuah perasaan berlebihan pada sebuah kebudayaan. Nah, teman-teman, kemudian di sini saya akan memberikan contoh bahasa dalam bermasyarakat bernegara. Saya akan memberikan dua contoh. Pertama ada sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan sebuah alat untuk mengetahui maksud seseorang yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Nah, contoh dalam sebagai alat komunikasi ini seperti wartawan menyampaikan berita yang didapatkannya melalui koran. Kemudian kedua ada sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Nah, di sini maksudnya seseorang itu akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya dalam situasi formal dan keadaan resmi, dia akan menggunakan bahasa formal, dan jika dalam keadaan tidak resmi atau dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menggunakan bahasa non formal. Baiklah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.